Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan. Adapun topik yang akan kami bahas adalah konsep dasar pengembangan masyarakat Islam. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri dan juga anggota. Perkenalkan, nama saya Milati Aska yang bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Deni Karohmatinisa dan Diana Sofiani. Baik, untuk selanjutnya Mbak Deni bisa dijelasin materinya? Terima kasih kepada Mbak Moderator. Perkenalkan, nama saya Deni Karohmatinisa. Saya di sini sebagai pemateri. Saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi pengembangan masyarakat Islam, fungsi strategi pengembangan masyarakat Islam, dan wilayah pengembangan masyarakat Islam yang ada pada materi konsep dasar pengembangan masyarakat Islam. Kalian bisa menyimak di slide atas yang saya tampilkan. Yang pertama, strategi pengembangan masyarakat Islam ada 4. Yang pertama ada the growth strategi, yang kedua ada the welfare strategi, yang ketiga ada the responsive strategi, dan yang terakhir ada the integrated or holistic strategi. Saya akan jelaskan satu persatu apa yang dimaksud the growth strategi, welfare strategi, dan responsive strategi. Yang pertama ada the growth strategi, yaitu strategi pertumbuhan ini ditujukan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam ekonomis yang tentunya tidak menyimpang dari nilai-nilai agama Islam. Yang kedua ada the welfare strategi, yaitu strategi untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan disertai dengan pembangunan kultur dan budaya Islamnya. Yang ketiga ada the responsive strategi, yaitu strategi untuk menanggapi sebuah kebutuhan yang dirumuskan oleh masyarakat itu sendiri dengan bantuan pihak luar untuk memperlancar usaha mandirinya itu melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir ada the integrated or holistic strategy, yaitu strategi sistematis yang menggabungkan segala unsur strategi, yaitu yang tadi growth strategi, welfare strategi, or holistic strategi, yaitu pertumbuhan, kesejahteraan, dan kemandirian atau peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat yang Islamiyah. Dan selanjutnya ada fungsi strategi pengembangan masyarakat Islam. Secara umum adalah memunculkan kesadaran dan potensial yang dimiliki masyarakat Islam agar terbebas dari kondisi ketertinggalan, kebodohan, dan keterbelakangan, dan kemiskinan juga. Menurut Soeharto, 1. Fungsi strategi menurut Soeharto memenuhi kebutuhan orang-orang yang kurang beruntung, baik karena kemiskinan ataupun diskriminasi. Yang kedua adalah meminimalisir kesenjangan pelayanan, penghapusan diskriminasi, dan keterlantaran melalui pemberdayaan masyarakat Islam. Yang ketiga ada menekankan pentingnya swadaya, penanganan kemiskinan dan penindasan agar masyarakat berperan aktif. Yang keempat adalah memberikan pelayanan sosial pada masyarakat, mulai dari pelayanan preventif bagi anak-anak, pelayanan kuratif, dan pengembangan untuk keluarga yang kurang mampu. Yang kelima ada menolong masyarakat yang memiliki kesamaan minat bekerja agar bisa bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dan yang selanjutnya ada wilayah pengembangan masyarakat Islam. Menurut Agus Effendi, yaitu ada 3 wilayah pengembangan atau pemberdayaan masyarakat Islam untuk diperjuangkan dalam konteks keimanan masa dini. Yang pertama, ada pengembangan dalam wilayah rohaniyah,
yaitu kepribadian umat Islam. Yang pertama adalah generasi mudanya yang sangat terobsesi dengan budaya negatif Barat yang bertolak belakang dengan nilai-nilai Islamnya. Menurut Dogen, seorang ahli neurologi dari Amerika, mengatakan bahwa pendidikan di negara-negara Barat mengedepankan otak sebelah kiri yang kurang dalam penerapan otak kanan. Artinya, tidak terjadi keseimbangan antara nilai intelektual dan emosional yang menyebabkan berkurangnya sifat-sifat ilahiyah. Yang demikian itu sangat berbahaya untuk masyarakat Islam ke depannya. Untuk itu, masyarakat harus melahirkan desain kurikulum pendidikan yang berorientasi pada pemberdayaan rohaniah Islamnya. Yang demikian itu sangat berbahaya untuk masyarakat Islam ke depannya. Untuk itu, masyarakat Islam harus melahirkan desain kurikulum pendidikan yang berorientasi pada pemberdayaan rohaniah Islamiyah yang tidak bertentangan dengan keberadaan ilahiyah dan kemodernan. Yang kedua ada kebudayaan intelektual. Banyak umat Islam yang khususnya ada di Indonesia itu tertinggal jauh dalam penguasaan teknologi. Menurut Agus Effendi, untuk melakukan pemberdayaan intelektual Islam harus berani mengedepankan jargon teologi sosial seperti malas belajar adalah dosa besar sosial Islam. Pengembangan intelektual harus beberapa gerakan, semua ini keutamaan. Setiap dukungan terhadap pemberdayaan intelektual harus dipandang sebagai jihad yang harus diperjuangkan. Dan yang terakhir ada wilayah pemberdayaan ekonomi. Masalah kesejahteraan menjadi identik masyarakat Islam di Indonesia. Menurut Yusuf Kordoni, upaya untuk mewujudkan masyarakat makmur adalah mewujudkan kemandirian umat. Berikut jalan untuk mewujudkan kemandirian umat. Ada membuat perencanaan, ada mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga ada mengembangkan kekayaan finansial. Dan yang keempat ada memanfaatkan aset dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya, apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan oleh Mbak Deni, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai materi ataupun penyampaian materi masih kurang jelas, bisa ditanyakan secara langsung ya teman-teman. Dan saya ingatkan kembali, untuk materi yang akan dibawakan itu mengenai 3 subtema. Yang pertama itu ada strategi pengembangan masyarakat Islam, fungsi strategi pengembangan masyarakat Islam, dan wilayah pengembangan masyarakat Islam. Dan jangan lupa saat bertanya ataupun memberikan tanggapan, sebutkan nama, nomor absen, dan NIM teman-teman ya. Terima kasih. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dan jawaban yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.